Nah, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video bab 10 mengenai routing. Nah, di sini kita bisa ke terminal untuk melihat IP dari si router 1 ini. Nah, IP-nya itu ini 10.0.137.170/24. Nah, lalu di topologi ini kita bisa klik kanan, lalu edit. Nah, di bagian label ini kita bisa ketik DHCP.2, lalu kita bisa masukkan IP yang sudah kita copy tadi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik apply. Nah, jadi IP yang mengarah ke ISP dari router 1 itu adalah 10.0.137.170/24. Setelah itu kita bisa menentukan IP dari setiap ether yang ada di sini. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang teks. Di sini saya akan menambahkan IP-nya 192.168. Nah, IP-nya seperti ini, lalu saya akan letakkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik kanan lagi, kita pilih teks, lalu kita tambahkan IP 192.168.1.2/24. Nah, ini saya taruh di sini, lalu saya akan ketikkan lagi 10.10.10.1/24. Nah, kita bisa taruh di ether 2. Nah, lalu saya akan tambahkan lagi lalu kita bisa taruh di sini. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi 192.168.2.1/24. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi di sini. Setelah itu kalian bisa klik kanan di Ethernet 3 ini. Lalu kita pilih yang edit. Nah, di sini IP-nya itu kan 192.168.1.1. Nah, kalau di VPC 1 kan .2. Nah, maka di sini untuk networknya itu 192.168.1.0. Lalu kita bisa apply. Nah, kalau di sini kan untuk IP-nya 10.1 dan 10.2. Jadi untuk networknya itu 10.10.10.0. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan. Nah, karena di sini itu 192.168.2.1 dan di sini 2.2, jadi untuk networknya itu 192.168.2.0. Lalu kita bisa apply. Nah, lalu kita bisa buka lagi routernya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau namanya itu masih Mikrotik. Di sini saya akan mengubah namanya itu menjadi router 1. Kita itu bisa mengetikkan sistem. Nah, kita bisa ketikkan perintah seperti ini. Nah, secara otomatis itu namanya sudah berubah menjadi router 1. Nah, saya juga akan ubah di router 2. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Lalu kita bisa ctrl-c. Nah, lalu kita ketikkan sama yang seperti tadi. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini. Di sini saya menamainya itu router 2. Lalu kita bisa enter. Nah, ini otomatis namanya sudah berubah. Nah, di sini kita coba pergi ke router 1, lalu kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini
di router 2 ini itu belum ada IP-nya, karena pada router 2 itu kita belum mengkonfigurasikan IP-nya. Nah, selanjutnya kita itu akan mengkoneksikan laptop atau device kita itu ke Pinet Lab-nya. Nah, caranya kita bisa masuk ke command prompt. Nah, kita itu pakai yang run as administrator. Nah, lalu kita bisa ketikkan root di sini. Kita bisa ketikkan root s, lalu kita tambahkan IP. Kita itu pakai IP yang ini 10.0.137.170, tapi 170-nya itu kita ganti menjadi 0. Lalu kita juga masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita juga akan tambahkan IP yang dari Pinet. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita itu akan ping IP dari si router 1. Nah, jika hasilnya TTL itu, maka sudah berhasil. Nah, lalu kita itu akan mengkoneksikan Winbox kita itu ke router 1. Nah, di sini untuk pluginnya itu kita bisa ketikkan IP yang ada di router 1. Nah, seperti ini, lalu kita bisa connect. Nah, si router 2 itu kan belum terhubung ke ISP, tapi si router 2 itu masih bisa terhubung ke Winbox. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan fitur Remon. Caranya kita bisa masuk ke Winbox. Nah, Winboxnya itu yang ada di router 1. Lalu kita bisa masuk ke tools. Di sini kita pilih yang Remon. Lalu ini enable-nya kita bisa centang. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita juga akan menyalakan fitur Remonnya yang ada di router 2. Nah, di router 2 ini kita bisa ketikkan seperti ini, lalu kita enter. Nah, kalau sudah itu kita bisa masuk ke Winbox lagi. Lalu kita bisa ke menu New Winbox. Lalu di sini saya akan ketikkan IP dari router 1. Lalu kita bisa connect. Nah, karena di sini itu ada dua yang namanya itu router 2. Nah, kita bisa klik yang ini, lalu kita bisa pilih yang connect. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam router 2. Nah, jadi itu kita masuk menggunakan MAC address karena kita itu belum mengkonfigurasikan IP yang ada di router 2. Nah, kita akan mulai addressing. Saya akan memulai pertamanya itu di router 1. Nah, di sini kita bisa masuk ke IP, lalu ke addresses. Di sini kita klik tanda plus. Nah, jadi kita itu akan menambahkan IP yang ada di Ethernet 2. Nah, kita bisa lihat di topologinya. Nah, kalau Ether 2 itu IP-nya 10.10.10.1. Nah, kita akan tambahkan IP yang ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.1/24. Nah, ethernya itu kita pakai yang ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga akan menambahkan IP di ether 3. Nah, ether 3 ini 192.168.1.1/24. Nah, kita bisa klik tanda plus, lalu 192.168.1.1/24. Nah, ethernya itu jangan lupa pakai yang ether 3. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita juga akan addresses juga di router 2 nya. Kita bisa ke router 2, kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, lalu kita pergi ke topologinya. Nah, ether 1 itu kita pakai 10.10.10.2. Lalu untuk ether 2 nya itu 2.1. Lalu kita bisa tambahkan
10.10.10.2/24. Lalu untuk ethernya kita pakai ether 1, lalu kita apply, lalu oke. Lalu untuk yang tadi di ether 2 kita bisa klik tanda plus, lalu kita isikan 192.168.2.1/24. lalu ethernya itu kita pakai yang ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, kalian bisa lihat ke menu root, kita bisa ke IP, lalu kita root. Nah, kalian bisa dilihat di sini kalau ada yang namanya tuh DAC. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau DAC itu artinya Dynamic Active Connected. Jadi ini itu sudah aktif, sudah terkoneksi dan sudah didaftarkan secara dinamik. Nah, kalau kita memakai addressing di interface itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing table. Di router 1 juga sama, kita bisa lihat. Kita ke IP, lalu kita ke routers. Nah, di router 1 itu kan ada banyak. Nah, yang 137 itu mengarah ke ISP. Nah, yang ini itu yang ether 2 mengarah ke router 2. Lalu ada yang 1.0 yaitu yang mengarah ke VPC 1. Nah, agar si router 1 itu bisa terhubung ke VPC 2, kita harus menambahkan network yang 2.0. Jadi di router 1 kita tambahkan. Nah, di bagian general untuk destination address-nya itu kita ketikkan, kita bisa ketikkan 192.168.2.0/24. Nah, lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, agar si router 2-nya juga bisa terhubung ke VPC 1, kita itu juga konfigurasikan sama seperti yang ada di router 1. Nah, kita bisa tambahkan di router 2. Kita klik tanda plus. Nah, untuk destination address-nya itu kita pakai yang 1.0, lalu gateway-nya itu kita pakai 10.1. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan coba ping di router 2. Nah, kita bisa ping 192.168.1.1 lalu enter. Nah, jika sudah TTL berarti sudah berhasil. Nah, lalu kita akan lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu static routing 3 router. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan router lagi. Kita bisa klik kanan, kita pilih yang node, lalu kita pilih yang MikroTik router OS. Nah, untuk namanya kita hapus menjadi router 3. Nah, di sini untuk optionnya kita juga hapus. Lalu kita bisa save. Nah, kita taruh di sini, lalu kita juga tambahkan VPC 3. Lalu kita bisa save. Nah, kita akan menghubungkan dari router 2 ke router 3. Lalu kita hubungkan router 3 ke VPC 3. Nah, kita juga akan tambahkan teks seperti ini. Nah, di sini itu sudah saya tambahkan teks-teks yang seperti sebelumnya. Lalu kita bisa buka router 3-nya. Nah, di sini itu kita bisa login dulu menggunakan admin. Di sini saya sudah login. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah seperti ini, lalu enter. Nah, namanya itu sudah terganti. Lalu kita akan addressing router 2 dan juga router 3-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke Winbox dari router 2. Lalu di sini kita bisa ke IP, lalu ke addresses. Kita klik tanda plus. Nah, untuk addressnya itu 10.20.20.1. Lalu untuk ethernya itu ether 3. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita bisa addressing router 3 lewat router 1. Nah, di sini kita masuk ke router 3 dulu.
di sini kita ketik yang full Roman. Kita ketik seperti ini. Nah, jadi kita itu akan mengenablekan romannya dari si router 3. Karena kan yang di router satunya sudah di Winbox. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah itu kita bisa masuk ke new Winbox. Nah, di sini untuk IP itu kita bisa tuliskan IP dari si router 1. Nah, lalu jika sudah isikan IP-nya, kita bisa connect to Roman. Nah, lalu di sini itu kita pilih yang router 3. Nah, lalu kita bisa connect. Nah, lalu di sini kita masuk ke IP, lalu addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya. Nah, IP-nya itu kita 10.20.20.2/24. Ethernya kita pakai Ether 1, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan IP lagi. Nah, untuk IP-nya kita pakai yang 3.1, lalu Ether 2. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa buka IP routes. Nah, di sini kan ada yang 20.0 dan 3.0. Jadi 20.0 itu yang dari router 2 ke router 3, dan juga ada yang 3.0, yaitu IP yang dari router 3 ke VPC 2. Nah, lalu kita itu akan mengkonfigurasi agar si router 3 itu bisa terhubung ke VPC 2 dan juga VPC 1. Nah, kita langsung saja masukkan yang 2.0, karena kalau yang 20.0 kan jadi secara otomatis dia itu sudah ada di. Nah, untuk destination addressnya kita pakai yang 2.1, dan untuk gateway-nya kita pakai yang 20.1. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan tambahkan yang router 2-nya. Nah, di sini itu kan 10.0. Jadi kita bisa ke sini. Untuk addressnya kita pakai yang 10.0 dan gateway-nya kita pakai yang 10.1. Lalu kita bisa apply. Nah, ini kan unreachable. Jadi di sini itu berarti ada kesalahan. Nah, untuk gateway-nya itu kita ganti menjadi 20.1. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah tidak ada yang unreachable. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini untuk destination address-nya kita pakai yang 1.0, lalu untuk gateway-nya kita tetap pakai yang 20.1. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita bisa buka router 2. Nah, bisa kalian lihat kalau 20.0-nya itu sudah ada, karena kan si router 2-nya itu bertetangga dengan si router 3. Jadi otomatis si network 20.0-nya itu sudah ada. Jadi kita itu tinggal tambahkan yang 3.0. Nah, kita bisa klik plus. Nah, untuk destination address-nya kita pakai yang 3.0, lalu gateway-nya kita pakai yang 20.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan konfigurasikan juga di router 1. Karena kan yang 20.0 dan juga 3.0 belum ada. Nah, kita akan tambahkan yang itu. Kita bisa klik. Untuk destination address-nya kita pakai yang 20.0 dan gateway-nya kita pakai yang 10.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Nah, kita pakai yang 3.0, lalu untuk gateway-nya itu kita pakai sama seperti yang tadi. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan coba ping dari VPC 3 ke VPC 1. Kita buka VPC 3, lalu kita akan coba lihat IP-nya. Nah, ini itu masih kosong, berarti kita akan isikan IP-nya. Nah, jadi untuk IP si VPC 3 itu adalah 3.2. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini. Ini untuk IP-nya dan ini gateway-nya. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita akan coba ping ke VPC 1. Kita cek terlebih dahulu VPC 1-nya itu sudah ada IP-nya atau belum. Nah, di sini kan belum ada, jadi kita tambahkan juga untuk IP-nya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba ping.
IP dari VPC 3. Nah, kita coba ping seperti ini lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, berarti si VPC 3 dan juga VPC 1 itu bisa terhubung walaupun mereka itu berbeda network. Jadi saya akan membahas sedikit. Nah, jadi tracer ini itu digunakan untuk melihat jalur destinasi untuk pencapaian network yang dituju. Nah, tadi kan kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 3. Nah, kita coba ke trace-nya. Kita itu coba ketikkan. Nah, jadi dia itu melalui yang satu ini, berarti dia melalui router. Lalu ini adalah 10.2. Berarti dia itu melalui yang 10.2. Lalu dia itu juga melalui yang 20.2. Nah, lalu dia itu baru sampai yang 3.2 atau IP dari VPC 3 nya ini. Nah, jadi gunanya ini adalah untuk melihat jalur yang dilalui oleh si VPC 1 untuk bisa ke VPC 3. Nah, lalu kita lanjut ke materi terakhir, yaitu yang routing 4 router. Nah, kita tambahkan lagi routernya. Setelah menambahkan router, kita juga tambahkan yang VPC 4. Nah, lalu kita taruh di sini dan kita bisa hubungkan ke router 3. Lalu kita hubungkan router 4 ke VPC 4. Lalu kita bisa nyalakan dan kita akan tulis teks seperti ini. Nah, di sini saya sudah tambahkan teksnya. Nah, jika sudah, kita buka router 4-nya. Di sini kita bisa login dulu. Nah, kita akan mengubah namanya sama seperti router sebelumnya. Kita akan ubah menjadi router 4. Nah, di sini sudah terganti. Lalu saya juga akan mengenablekan si romanya agar si router 4 itu bisa masuk ke Winbox. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke Winbox di router 1. Lalu kita ke New Winbox. Nah, kalau sudah, kita bisa ketikkan IP dari router 1. Lalu kita connect to Roman. Nah, di sini kita klik yang si router 4. Lalu kita connect. Nah, lalu kita akan melakukan addressing di router 4 ini. Kita bisa buka IP, lalu kita ke addresses. Lalu di sini kita klik tanda plus. Lalu saya akan menambahkan si satunya. Jadi untuk satunya itu kan berarti 30.2. Seperti ini, lalu ethernya pakai ether 1, apply, lalu oke. Nah, kita juga akan tambahkan ether 2-nya. Untuk ether 2-nya itu berarti dia pakai yang 4.1. Kita bisa klik tanda plus. Nah, seperti ini, ethernya itu pakai ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu jika sudah, kita akan konfigurasi yang statiknya. Kita bisa ke IP, lalu ke routes. Lalu kita klik yang plus. Nah, untuk destination address kita pakai yang 3.0, lalu gateway-nya 30.1. Lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, kita pakai yang 20.0, lalu gateway-nya 30.1. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini kita pakai yang 2.0, gateway-nya masih tetap sama, pakai yang 30.1. Lalu kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, yang ini kita pakai yang 10.0, gateway-nya itu masih tetap sama, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini kita pakai yang 1.0, gateway-nya tetap sama, 30.1. Kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan tambahkan network baru di router 3. Kita buka terlebih dahulu router 3-nya. Nah, di sini kita klik tanda plus. Jadi di sini kita itu akan menambahkan yang 4.0 karena kan 3.2 itu kan network dari si router 3. Jadi kita hanya tinggal menambahkan yang 4.0 saja.
Nah, di sini kita pakai yang 4.0, lalu gateway-nya kita pakai yang 30.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa konfigurasikan di router 2. Kita klik tanda plus. Nah, kita pakai yang 30.0 dan gateway-nya 20.2. Apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi. Nah, seperti ini, lalu apply, lalu oke. Oke. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di router 1. Kita klik yang plus. Nah, kita pakai yang 30.0, lalu gateway-nya 10.2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa tambahkan juga yang mengarah ke VPC 4. Nah, di sini kita pakai yang 4.0, lalu untuk gateway-nya itu kita pakai yang sama, yaitu 10.2. Nah, lalu kita coba ping dari PVC 4 ke PVC 2. Nah, kita itu akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu, karena biasanya itu dia tidak ada IP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya, IP dari PVC 4 itu 4.2, lalu gateway-nya itu 4.1, lalu kita enter. Nah, kita juga buka di PVC 2. Untuk IP-nya itu memakai yang 2.2 dan gateway-nya itu pakai yang 2.1. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, sekarang kita coba ping dari VPC 4 ke VPC 2. Nah, jadi keempat VPC ini sudah saling terhubung walaupun mereka ini berbeda networknya. Untuk router 2, 3, dan 4 dan juga paraginnya itu belum bisa terhubung ke internet atau ke ISP karena router ini belum terhubung ke ISP. Nah, di sini kita bisa buka Winbox yang di router 2. Lalu kita bisa buka new terminal. Nah, di sini kita Ctrl C. Nah, di sini kita tambahkan IP route at gateway. Nah, lalu kita akan coba IP route print. Enter. Nah, jadi yang paling atas ini merupakan default route-nya. Nah, yang ini itu merupakan hasil dari kesalahan. Lalu kita bisa coba di router 3. Nah, di Winbox router 3 ini kita tambahkan untuk destination address-nya itu kita biarkan kosong saja. Namun untuk gateway-nya kita pakai yang 20.1. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke router 4. Di router 4 juga sama. Kita klik tanda plus. Nah, untuk destination address-nya biarkan kosong, gateway-nya kita pakai yang 30.1. Lalu oke. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengaktifkan firewall route. Nah, firewall-nya itu di router 1. Di sini di router 1 kita bisa ke IP lalu ke firewall. Nah, di sini klik icon plus. Nah, untuk chain-nya itu kita pakai yang forward. Nah, chain-nya itu kita pakai yang srcNAT. Lalu out interface-nya kita pakai yang Ether 1. Kita pakai Ether 1 karena dia itu akan mengarah ke ISP. Lalu kita ke bagian action. Nah, di sini kita pilih yang masquerade. Lalu jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini saya akan coba ping di router 2. Nah, di router 2 ini kita akan coba ping 88. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, tetapi di sini itu belum bisa ping google.com. Nah, agar bisa ping ke google.com itu kita bisa isikan DNS-nya. Kita bisa ketik IP DNS. Nah, kita bisa ketik seperti ini lalu kita enter.
Setelah itu kita bisa coba ping google.com. Nah, di sini ping google.com sudah bisa TTL. Setelah itu kalian juga bisa coba di semua router dan juga di semua PVC. Kita lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir mengenai routing dinamik. Nah, untuk konsep dari routing dinamik itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada sebuah jaringan besar, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi secara statik, kita hanya perlu mengkonfigurasinya secara dinamik. Nah, ini itu ada dua protokol. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol, dan yang kedua itu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, OSPF atau Open Short Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, OSPF ini juga support IPv4 dan juga IPv6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan juga log. Nah, untuk rute itu yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, jika pakai OSPF, kita itu bisa menggunakan yang namanya Redistribute Default Route, yaitu secara otomatis default route-nya itu ada. Nah, caranya kita bisa buka Winbox. Nah, lalu kita